Halo guys, welcome back to our channel. Kali ini gue lagi jalan-jalan di Bali nih guys, dan gue nemuin satu villa yang keren banget di daerah Legian. Nama villanya itu Legian Kriya Maha. Nah, kebetulan gue dapet kamar yang nama kamarnya ini Melati, karena nama kamarnya di sini tuh nama-nama apa ya ini? Ada Mawar, ada Ratna, mungkin nama-nama budaya. Yuk kita masuk yuk. Kita udah masuk nih ke dalam villanya. Jadi gue jelasin dulu nih, dalam villa ini tuh bagi beberapa bagian. Jadi pertama ada living roomnya, kemudian ada kamar utama, terus kamar mandi, bathtub. Bathtubnya itu unik karena ada di luar, persis di sebelah bathtub. Nanti kita ada lihat ada kolam renangnya. Yuk kita masuk yuk. Oke, kita masuk ke bagian area living room. Sebenarnya ini living roomnya tuh nyatu sama bagian kitchen. Jadi di living room ini ada sofa. Sofanya cukup empuk ya guys. Nih gue cobain. Empuk, terus udah gitu juga, oh iya, TV. Nah, tadi gue sempat dijelasin nih sama housekeepingnya. Jadi TV-nya khusus untuk di villa-villa yang ada di Kriya Maha ini, itu dia cuman bisa nampilin Netflix saja guys. Jadi nggak ada TV channel. Fungsinya apa dia nggak ngejelasin sih. Tapi mungkin supaya lebih enak gitu kalau mau nonton film yang lebih terarah gitu ya, film yang kalian inginin gitu. Terus di di living room ini juga ada laci-laci, tapi di laci-laci ini juga nggak ada apa-apa. Oh ya, di pinggir sebelah sini guys, ada majalah. Majalah-majalah. Cukup lengkap majalahnya dan banyak. Dan kita masuk ke spot untuk ininya ya, kitchennya ya. Di kitchen ini dia ada meja makan, cukup untuk 2 orang. Dan ini juga marmer ya guys ya. Terus udah gitu kalau untuk di kitchennya sendiri seperti biasa nih, ada teh dan kopi-kopian. Terus udah gitu ini ada mineral water. Di sini udah ini guys, apa namanya, dia udah bener menerapkan ramah lingkungan, karena botolnya itu udah menggunakan botol yang enggak sekali pakai, jadi bisa berkali-kali pakai. Dapat 2, tapi yang satu gue masukin ke kulkas. Terus udah gitu ini teko pemanas. Terus ini ada untuk membuat teh. Terus ada gelas, ada wastafel. Terus tadi dia juga sempet jelasin nih ada plates di sini. Jadi kalau kalian mau makan tinggal ngambil di sini aja platesnya. Terus cutleries-nya ada di sini. Nah, lengkap kan? Terus udah gitu, tadi kan kalau air putih itu kan gratis guys. Nah, kalau ada juga nih, apa namanya, yang berbayar, kayak snack-snack nih, salah satu contohnya ini. Terus di sini juga dia udah jelasin nih, price list-nya. Nih. Jadi nggak bingung lagi lah, lo harus nanya ke resepsionis berapa harganya. Terus di pojok sebelah sini, nah ada microwave. Jadi kalian mau manasin makanan, oke, di sini ya. Terus udah gitu di bawahnya ada kulkas. Kulkasnya cukup besar nih guys. Nah, yang tadi gue jelasin, di sini juga ada minuman yang berbayar, kayak apa namanya, Sprite, Coca-Cola. Terus di sini ada minuman beralkohol. Terus lucunya lagi nih, ada pembuatan es batu guys. Jadi kalau kalian mau bikin es batu, bisa nih. Kita lanjut ke area kamar utama ya. Oke, ini adalah kamar utama nih. Kamar utamanya cukup luas, terus tenang, sejuk, dan menurut gue ini homey banget sih. Ayo kita ke pojok sebelah sini dulu ya. Ada hiasan-hiasan nih. Hiasan-hiasannya unik juga. Terus di sebelah sini ini ada telepon. Terus juga ini ada jam. Sama sepertinya sih ini juga bisa
connect ke Bluetooth, jadi kalau mau dengerin musik bisa lah ya. Terus alarm juga bisa. Terus di sini ada AC lagi. By the way, AC-nya itu ada 1, 2, ada 2 AC ya di villa ini. Terus yang paling unik nih guys, di sini ada kolam. Jadi kalau kalian tidur malam-malam ada gemercik air, itu bikin suasana lebih tenang dan tidur kita juga lebih enak dan nyaman gitu ya. Terus nih gue mau coba ini kasurnya. Nah, di kamar mandi ini kebagi 3 bagian guys. Pertama adalah tempat untuk pup, kedua ini area untuk wastafel, terus ketiga adalah area untuk shower. Satu-satu yuk gue jelasin yuk. Oke, yang pertama ini adalah area untuk toiletnya. Jadi untuk toiletnya nggak ada yang spesial, cuman ini di sini ada kaca nih guys. Terus kacanya udah karatan gini, tapi no big deal sih, karena nggak ada nggak ada masalah sih kalau misalnya kayak gitu. Terus di sini juga ada peringatan nggak boleh ngerokok. Terus kalau ngerokok kena biaya 1 juta tuh ya, kena denda 1 juta, dan unik juga dari batu. Terus udah gini di sini ada tempat sampah. Cuman itu doang sih kalau di area untuk toiletnya. Tapi nih satu lagi guys, jadi ini bisa dibuka. Gimana ya bukanya? Nah, lah pokoknya ini bisa dibuka dan pemandangannya ini ke area kolamnya. Di sini ada lemarinya ada 2 bagian. Yang pertama ini seperti biasa ya, buat gantungan-gantungan baju dan celana. Terus ada piyama juga. Wow, ada apa nih guys? Wah, ada tas. Ini tas buat apa ya? Boleh diambil nggak ya? Buat belanja kali ya, atau buat foto-foto? Nggak tahu deh. Terus di sini ada sendal 2 pasang. Nih, sendal 2 pasang. Terus di lemari yang satunya lagi, ini ada safety box. Safety box, terus ini apa ya? Oh, ini autan kalau misalnya ada nyamuk ya. Selanjutnya ke area ini, area wastafel. Wastafelnya ada 2 dan luas guys. Jadi nggak mungkin berebutan gue dan temen-temen gue. Terus udah gitu di sini ada peralatan mandi, sikat gigi dan sebagainya. Terus ini buat kumur-kumur, tisu. Terus ini hand shop. Dan ini ada tambahan handuk nih 2. Sebenarnya ini handuk untuk mandi nih guys. Terus ini buat cuci tangan atau cuci muka. Terus ada gantungan juga. Nah, terus udah gitu di sini juga dapat anduk lagi 2. Menurut gue sih ini anduknya untuk renang ya. Jadi kalau renang pakai handuk yang ini, kalau mandi pakai yang ini gitu. Terus ini juga ada kaca nih kalau buat perempuan. Buat ngaca kalau make up gitu ya. Terus ini menurut gue sih bukan tong sampah, tapi ini lebih kepada laundry nih, laundry service kan. Jadi baju misalnya kalau kalian mau nge-laundry, taruh di sini nih, ada tulisannya. Terus area terakhir di kamar mandi adalah shower room. Jadi kalau shower room ini ada 2 juga untuk showernya. Pertama untuk yang shower atas, terus ini yang bisa dipegang. Terus sabunnya sama shampoo-nya ini gue cium dulu ya, sama nggak ya? Lah habis. Oh, sama sih kayak di hotel-hotel lain kalau dalamnya, cuman unik aja. Nah, selanjutnya ini adalah area yang terakhir nih yang gue review di villa ini. Ini bathtub yang tadi gue sempat jelasin di awal ya kan. Bathtubnya ini ada di luar, bersebelahan sama kolam renang.
Kolam renang ini tingginya 1,2 meter guys, jadi kalau untuk anak-anak nggak bisa ya. Terus nanti juga gue udah pesen untuk floating breakfast pagi-pagi, itu biayanya 200 ribuan ya untuk 2 pack. Terus satu lagi nih, ini untuk tempat handuk. Jadi kalau basah taruh di sini handuknya supaya bisa kering. Dan ini nih guys, sebelah sini, sebentar gue ke arah sini ya. Nah, ini nih buat nyantai. Kalau malam nyantai di sini seru nih. Terus udah gitu di sana juga ada tempat buat ngejemur, kalau misalnya berjemur, maksudnya bukan kejemur ya. Berjemur kalau kalian habis renang terus mau berjemur, di sebelah sana bisa juga. Nah guys, setelah kita ngelihat videonya secara keseluruhan, jadi gue mau menginformasikan sedikit kekurangan atau mungkin kelebihan lah dari villa yang gue inepin hari ini. Sebelum kita masuk ke kelebihan dan kekurangannya, gue mau ngejelasin ini villanya cukup dekat dengan area yang ramai, karena ini adanya itu di Jalan Pandawa nomor 88B, tepatnya di Legian. Jadi sebenarnya kalau mau ke Kuta juga dekat, terus kalau mau ke Jimbaran juga cuma 30 menit, dekat kemana-mana sih. Cuman memang kekurangannya pada saat gue sampai ke sini itu parkirannya nggak terlalu luas, sehingga kalau misalnya teman-teman mau ke sini kemudian menggunakan kendaraan roda 4 atau mobil, itu paling cuman cukup 1 atau mungkin 2 gitu. Kalaupun misalnya 2, nanti sepeda motornya agak sulit parkir gitu. Kemudian setelah masuk ke lobbynya cukup nyaman, homey, terus juga ada toilet. Terus yang paling gue seneng itu adalah pada saat gue mau check-in, kita dikasih welcome drink, dan welcome drinknya itu kelapa muda utuh guys. Cuman ya, karena gue sebenarnya kalau kelapa muda itu senangnya itu yang bisa dibuka terus gue bisa kerok kulitnya gitu. Sayangnya pada saat welcome drink itu nggak bisa dikerok kulitnya guys. Kemudian gue juga sempat bertanya beberapa hal ke resepsionisnya. Terus gue nanya sebenarnya jumlahnya ada berapa kamar atau villa yang disewakan di sini. Nah, totalnya itu ada 9, dan pada saat gue check-in itu hanya ada 3 yang terisi gitu. Mungkin ini juga karena kendala dari corona ya guys, jadi keadaannya memang benar-benar sepi sih gitu. Tapi pada saat kendala yang terjadi di resepsionis dengan keadaan sepi tersebut, si resepsionisnya ini tidak menghilangkan rasa ramah tamahnya ke tamu yang datang sih. Itu terasa banget di gue, mereka bener-bener serve gue selayaknya pada saat kondisi rame. Dan maksudnya gini, ini kan lagi corona gitu ya, mungkin gue rasa ada beberapa hotel yang secara pelayanannya juga menurun, tapi kalau menurut gue di villa ini untuk pelayanannya bener-bener quality service banget sih.
Alasan kenapa gue bilang bahwa pelayanannya ramah, selain yang tadi sudah gue sebutin di atas atau tadi itu, nah juga karena pada saat gue udah check-in, mereka ngasih kartu gitu. Di situ ada nomor WA beberapa resepsionis yang memang ready 24 jam. Artinya kalau misalnya gue membutuhkan sesuatu di malam hari, mereka ready untuk dikontak gitu. Jadi gue nggak perlu datang ke depan ke resepsionis untuk meminta sesuatu. Gue cukup WA aja atau telepon ke mereka. Mereka bisa langsung datang ke kamar kita masing-masing. Pertama itu. Kedua, pada saat gue memesan makanan di GrabFood nih malam-malam, mereka menyarankan kita untuk stay aja di villa. Ketika nanti makanannya sudah datang, mereka kontak kita atau mereka nganterin nih. Kemarin sih kejadiannya itu mereka langsung nganterin ke kamar gue. Dan itu menurut gue sih jarang-jarang terjadi di villa atau di hotel-hotel lain yang pernah gue kunjungin sih gitu. Dan itu juga menurut gue salah satu layanan yang beda dibanding tempat lain gitu. Terus selanjutnya lagi, ini kan untuk mineral waternya itu kan refill ya. Nah, mereka juga menginformasikan bahwa kita mau refill itu kapanpun bisa. In case misalnya kita malam hari terus minta refill, itu pun bisa dan mereka ready. Nah, setelah gue jelasin di area resepsionis dan bagaimana pelayanan mereka terhadap gue, nah sekarang kita masuk ke area villanya ya. Kalau villanya ini overall gue ngerasa ini sangat bagus. Kalau penilaian 0 sampai 10 mungkin gue bisa menilainya 9,5 kali ya. 0,5-nya itu karena kekurangannya adalah, sebenarnya bukan kekurangan sih, ini mungkin salah satu problem yang terjadi kalau misalnya kita nginep di villa yang sedikit terbuka dan banyak pepohonan, karena nantinya efeknya adalah banyak nyamuk guys, dan ini terjadi di sini. Cuman untuk meminimalisir hal tersebut, mereka juga sebenarnya udah menyediakan autan semprot sih, tapi ya namanya nyamuk kan juga nggak bisa selamanya juga hilang dengan autan aja kan. Jadi masih di area seperti kolam renang ini nih, kalau malam ya banyak nyamuk ya wajar, tapi kalau di area dalam itu sedikit sih karena memang pakai autan gitu. Selanjutnya kalau untuk kelebihannya kalian udah bisa lihat lah ya di videonya, bener-bener lengkap untuk di area living roomnya, untuk di area kamar tidurnya, sampai di area kamar mandinya. Bahkan yang menurut gue nih yang spesialnya juga handuknya pun banyak gitu. Jadi meskipun gue misalnya nginep cuman sehari di sini, kemudian handuk udah gue pakai untuk renang di kolam gitu, untuk mandi ada lagi handuknya, itu juga bagus sih menurut gue gitu. Selanjutnya untuk breakfastnya nih, sebenarnya yang dijual sama mereka kan experience ya, experience untuk floating breakfast. Jadi kalau rasanya sendiri ya masih relatif sama seperti hotel-hotel lainnya sih, gitu-gitu aja gitu, cuman nasi goreng terus American breakfast ya gitu aja. Cuman experience-nya adalah ya floating breakfast-nya itu sendiri. Untuk harganya juga relatif murah guys, jadi untuk 2 set itu hanya 200.000 aja. Oke, untuk review Villa Legian Kriyamaha ini cukup di sini aja guys. Nanti karena gue beberapa hari ini menginap di beberapa hotel di Bali, mungkin gue akan review lagi hotel yang ada di Bali yang lainnya. Jadi kalian stay tune terus di Ayo Jalan. Terus kemudian jangan lupa subscribe, komen, dan like. Bye.